Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilmi Angga Putra sebagai ketua kelompok di kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari praktikum kami, yaitu untuk ketua kelompok sendiri saya yang mengetuai, lalu anggota kelompok saya ada Salwa, Taufik Rudianto, serta Ronald David Putra. Langsung mulai saja ya. Yang pertama itu ada percobaan satu, yaitu untuk menentukan massa jenis benda. Nah, tujuan massa jenis benda yaitu untuk tujuannya itu untuk menentukan massa jenis benda yang diberikan, dan yang diberikan itu ada di alatan bahan, yaitu koin serta kubus. Nah, untuk alatan bahan sendiri yaitu yang dibutuhkan ada air, gelas ukur, penggaris, serta kalkulator untuk alatnya. Serta untuk bahannya ada kubus, koin, dan air. Nah, lalu untuk rumus yang digunakan, eh, rumus massa jenis benda adalah perbandingan antara massa dan volumenya. Jadi secara sistematis dituliskan dalam bentuk persamaannya, yaitu Rho sama dengan M per V. Nah, lalu langkah kerjanya. Yang pertama, timbang dan catat massa kubus dan koin agar uh, mudah untuk dihitung. Lalu yang kedua, siapkan gelas ukur yang telah berisi air dan dihitung ketinggian awal airnya. Seperti kita menentukan di 300 ataupun di 400 agar kita tahu titik awalnya di berapa. Lalu yang ketiga, masukkan benda kerja satu ke dalam gelas ukur. Catat dan ukur perubahan ketinggian air pada gelas ukur. Nah, lalu yang keempat, hitung volume benda tercelup dengan menggunakan selisih volume air yang dicelupi benda dengan volume air mula-mula. Untuk penggunaan sendiri, jadi dari yang nomor 4 itu, dari nomor 3, jadi ada selisih berapa, lalu dikonversikan, sehingga ketemulah untuk volume air tersebut. Nah, yang terakhir adalah keluarkan benda kerja satu dari dalam gelas ukur, lakukan kembali langkah 1 sampai 4 pada benda kerja yang kedua, sehingga dapat dihitung juga. Tapi untuk yang koin tersebut ada perbedaan, yaitu dengan menambahkan jumlah koinnya, sehingga karena sulit dihitung koinnya, jadi perbanyak jumlah koin, nanti dibagi jumlah koinnya, jadi ketemulah volume dari koin tersebut. Lalu ada data dan pengolahan. Untuk rata-ratanya massa kubusnya yaitu 20,051 gram, lalu massa koinnya 4,474 gram. Serta benda kerja satu memiliki volume awal di rata-rata air tuh volume awalnya tuh 300 mili, lalu setelah dimasukkan ada 304, selisihnya itu 4 mili, dan volume volume setelah perhitungan ada di 15,4 mililiter. Lalu yang kedua ada benda kerja 2, yaitu koin. Nah, untuk koin tersebut sebelumnya ada dikenaikan sebesar 7,7 mili, tapi dibagi 4, sehingga jadi 1,9 mili per koinnya. Untuk koinnya tersebut kita pakai koin yang Rp1.000 Indonesia yang baru. Oke, untuk massa jenis kubus, nah Rho sama dengan N sama dengan 20. Untuk massa jenisnya sudah dihitung jadi 15,4, serta massa jenis koinnya 1,9. Lalu ada analisis dan pembahasan. Eh, Analisisnya kita menggunakan rumus Rho sama dengan M per V, dan dengan keterangan Rho sebagai massa jenis benda, M sebagai massa benda, serta V sama dengan volume dari benda. Lalu untuk menentukan massa jenis dari benda yang kita uji, volume dengan masukkan benda ke dalam air di gelas ukur, lalu kita menimbang massa dari kedua benda tersebut. Menggunakan timbangan digital, setelah mendapatkan massa dan volumenya, kita hitung dengan menggunakan rumus, sehingga ketemulah massa jenis dari benda tersebut. Nah, kesimpulan dari percobaan yang pertama yaitu yang pertama, massa jenis pada benda satu yaitu 1,3 gram per cm kubik. Yang kedua yaitu massa jenis dari benda dua, yaitu koin, yaitu 2,335 gram per cm kubik. Terima kasih dari saya. Lalu lanjutkan untuk percobaan kedua, itu dari Muhammad Taufik Rudianto. Baik. Untuk percobaan, penentuan nilai percepatan gravitasi. Nah, baik. Kita mulai. Oke. Tujuan. Nah, tujuan dari acara ini yaitu menentukan nilai pada gaya gravitasi G bandul pada dengan persamaan periode isolasi. Nah, jadi untuk acara ini kita memerlukan alat bahan. Alat bahan itu satu, yaitu alat tulis, penggaris, benang kasur, gunting, kalkulator, mur, atau mur untuk sebagai bandulnya sendiri.
Nah, setelah itu stopwatch dan lakban. Selanjutnya, teori singkat. Nah, untuk menentukan menggunakan rumus periode, yaitu T sama dengan T per N. Lalu, setelah mengetahui periodenya, maka dimasukkan dalam rumus persamaan osilasi. T sama dengan 2V akar I per G. Oke. Langkah kerja. Nah, dalam langkah kerja ini, pertama yang kita lakukan ikatan bandulnya terlebih dahulu. Ikatkan tali ke bandul. Lalu, tali dimiringkan sekitar 5 derajat dari titik tengah atau titik 0. 3. Lepaskan bandul, kemudian hitung per periodenya selama ada 10, 20, dan 30 ayunan periodenya. Lalu setelah pas dengan periode tersebut, kita lakukan masing-masing percobaan ayunan sebanyak 5 kali percobaan. Yang 10-nya 25 kali, 25 kali, 35 kali. Lalu kemudian masukkan data rumus yang digunakan untuk mencari percepatan gravitasi pada benda tersebut. Nah, data pengolahan yang dihasilkan pertama, setelah kan itu 5 percobaan tuh. Nah, ketika 5 percobaan itu kita ambil rata-ratanya saja, tidak usah semuanya satu-satu. Ambil rata-ratanya yang pastinya. Nah, hasil isolasi dari 10, isolasi 10 itu berdurasi 14,33 detik. Terus T-nya, T dalam S, yaitu ketika udah beres durasinya udah ada, nah bagiin, jadi dibagi isolasinya. Jadi 14,33 per 10 sama dengan 1,433. Nah, nilai G dari hasil kalkulasi itu sama dengan 9,603 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk isolasi ke-20 sama caranya seperti tadi, yaitu durasinya dibagi isolasi dan hasilnya T dalam secondnya. Hasilnya sama 14 1,456 dan nilai gravitasi dari hasil kalkulasi yaitu 13,572 meter per sekon kuadrat. Untuk isolasi 30 42, durasinya 42,86, T dalam S-nya, dalam secondnya 1,429 sekon. Nah, nilai gravitasi dari hasil kalkulasi 13,799 meter per sekon. Oke. Nah, analisis atau pembahasan. Analisis atau pembahasan mengukur percepatan gravitasi banyak metodenya. Salah satunya adalah dengan metode gerak harmonik sederhana dengan metode bandul. Untuk mengukur percepatan gravitasi dengan metode tersebut, alat dan bahan yang diperlukan adalah alat tulis, buku catatan, bandul, benang, kasur, stopwatch, kalkulator, selotip, penggaris, dan gunting. Kesimpulan. Nah, kesimpulan dari hasil percobaan yang kedua ini, yaitu alat pengukur percepatan gravitasi dengan menggunakan metode gerak harmoni sederhana dapat dirancang. Nilai percepatan gravitasi hasil pengukuran alat yang dibuat yaitu rata-rata dapat disimpulkan dalam percobaan praktikum ini, yaitu 1. Gaya gravitasi pada percobaan pertama N sama dengan 10 sama dengan 9,063 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, gaya gravitasi pada percobaan kedua N sama dengan 20 sama dengan 13,572 meter per sekon kuadrat. 3. Gaya gravitasi pada percobaan ketiga N sama dengan 30 sama dengan 13,799 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi persamaan untuk mencari gaya gravitasi pada sebuah bandul itu dengan cara tadi kita mengatur terlebih dahulu durasinya isolasinya dulu, isolasinya. Setelah itu hitung dengan durasinya berapa, bagikan dan hasilnya akan tercatat gaya gravitasinya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya untuk percobaan ketiga akan disampaikan oleh teman saya yaitu Salwa. Nama saya Salwa Afifah Sobari. Dari kelompok 2 akan membahas percobaan ketiga, menentukan percepatan benda. Tujuannya untuk mengetahui gaya gesek yang dialami mobil mainan di dalam satu trek sepanjang 50 cm dengan kemiringan 4 derajat, 8 derajat, dan 12 derajat.
Alat dan bahan yang diperlukan, pertama penggaris, kedua jangka, ketiga alas, keempat lakban, kelima kardus sepatu, keenam dupleks, dan ketujuh mobil mainan. Teori singkat, menghitung percepatan dari gaya. Rumusnya A sama dengan F per M. A itu percepatan, F itu gaya, M itu massa benda. Menghitung percepatan rata-rata. A sama dengan delta V per delta T. Delta V itu kecepatan dan delta T waktu. Menghitung gaya gesek. Delta E sama dengan V awal ditambah setengah A T kuadrat. Sigma F sama dengan massa dikali percepatan. W sin theta dikurang F gesekan sama dengan massa dikali percepatan. M dikali G sin theta dikurang M dikali A sama dengan F gesekan. F gesekan sama dengan M G sin theta dikurang A. Langkah kerja. Yang pertama, siapkan lintasan yang terbuat dari kardus sepanjang 50 cm. Yang kedua, lalu letakkan lintasan dengan kemiringan sudut 4, 8, dan 12 derajat pada masing-masing percobaannya. Yang ketiga, letakkan mobil pada lintasan dengan kemiringan pertama, kedua, dan ketiga. Lalu lepaskan mobil meluncur berbarengan dengan menekan tombol start pada stopwatch. Yang kelima, setelah mobil melewati garis lintasan, lalu berhentikan stopwatch dan catat waktu yang ditempuh mobil tersebut. Data dan pengolahan. Kemiringan pertama 4 derajat. Panjang treknya 0,5 meter, durasinya 0,78 detik. Nilai gaya gesek dari hasil kalkulasi negatif 5.505,817 Newton. Kemiringan 2, 8 derajat. Panjang treknya 0,5 meter, durasinya 0,54 detik. Nilai gaya gesek dari hasil kalkulasi negatif 11.505,297 Newton. Kemiringan ketiga 12 derajat. Panjang treknya 0,5 meter, durasinya 0,45 detik. Nilai gaya gesek dari hasil kalkulasi negatif 16.572,562 Newton. Analisis atau pembahasan. Dalam percobaan ketiga ini, kami melakukan praktikum tentang GLBB dengan menggunakan peralatan dengan ketentuan yang sudah diberikan. Di percobaan ini, kami melakukan sebanyak 5 kali di setiap percobaannya, dan mendapat hasil gaya gesek rata-rata dari setiap percobaannya, yaitu percobaan pertama dengan kemiringan 4 derajat, yaitu negatif 5.505,817 Newton. Percobaan kedua, kemiringan 8 derajat, yaitu negatif 11.505,297 Newton. Dan percobaan ketiga dengan kemiringan 12 derajat, yaitu negatif 16.572,562 Newton. Kesimpulan, dari hasil praktikum yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa semakin besar derajat kemiringan dari bidang luncur, maka akan semakin besar pula percepatan dan semakin besar juga gaya gesekan yang diterima oleh objek praktikum. Semakin besar percepatan yang diterima, maka akan besar pula kecepatan dan makin singkat pula waktu yang dibutuhkan. Pada praktikum kali ini, kami mengabaikan gaya-gaya lain yang mungkin ada dan berpengaruh pada gerak dari objek praktikum. Sekian dari percobaan ketiga, selanjutnya percobaan keempat yang dilanjutkan oleh teman saya, Ronald. Perkenalkan, nama saya Ronald David Putra, NIM saya 221421047. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan keempat, yaitu menentukan titik berat. Tujuan dari percobaan keempat ini, yang pertama, menentukan titik berat pada suatu bidang datar yang telah ditentukan dimensinya. Lalu tujuan yang kedua, mengetahui titik berat bidang datar dengan menggunakan metode analitis dan eksperimental. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan percobaan keempat ini yaitu yang pertama ada alat tulis, yang kedua kardus, yang ketiga penggaris, yang keempat gunting, yang kelima kalkulator, yang keenam benang jahit. Lalu teori singkatnya. Titik berat benda merupakan sebuah titik di mana berat keseluruhan benda terpusat pada titik tersebut. Titik ini dapat berada dalam benda atau di sekitar benda itu sendiri. Titik berat benda muncul pada benda tegar yang merupakan susunan dari banyak partikel. Rumus singkat dari titik berat benda hologram 2 dimensi adalah, jika ingin mencari X0-nya, pertama harus mencari A1 atau luas 1 dikali dengan X1,
ditambah A2 atau luas daerah kedua dikali dengan X2, lalu seterusnya, dibagi dengan luas 1 tambah luas 2 dan luas 3 dan seterusnya. Lalu sama dengan untuk mencari Y, yaitu rumusnya A1 atau luas 1 dikali dengan Y1 ditambah A2 atau luas daerah 2 dikali dengan Y2 dan seterusnya dibagi luas A1 ditambah luas A2 dan seterusnya. Lalu langkah kerjanya. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya yang pertama itu bisa menggunakan kardus atau karton duplex. Yang kedua, lalu gambar sketsa benda pada kardus yang disediakan dengan ukuran yang sudah dicantumkan di soal. Yang ketiga, lalu potong kardus mengikuti sketsa yang sudah dibuat. Yang keempat, lakukan perhitungan titik berat benda bidang datar menggunakan metode analitis. Yang kelima, masukkan komponen dimensi bidang datar ke dalam rumus titik berat. Yang keenam, lakukan perhitungan titik berat bidang datar menggunakan metode eksperimental. Yang ketujuh, buatlah bidang datar dari kardus sesuai ukuran yang diminta. Yang kedelapan, menentukan 3 titik sembarang. Yang kesembilan, menggantungkan pola beserta beban dan tali pada titik yang pertama. Bebannya di sini kita menggunakan mur. Lalu yang ke-10, menebali dengan garis arah jatuhnya beban. Yang ke-11, lakukan pada 2 titik 2 bagian yang lainnya. Yang ke-12, menentukan titik berat benda berdasarkan percobaan dan hitungan rumus. Yang ke-13, menentukan koordinat titik berat. Ini ada data pengolahannya. Untuk bagian yang atas, yang A-nya itu kita pakai 13 karena nomor koin yang paling kecil. Lalu ada 23 dan tingginya 19,25. Untuk yang pertama itu kita harus cari alas yang A1 dulu. Itu karena kan 23, jadi 23 dikurangin 13, 10 dibagi 2 jadi 5. Lalu untuk mencari A1 itu alas 1 dikali C tingginya 19,25, jadi 48,125. Lalu untuk mencari A yang kedua, yaitu panjangnya 13 dikali dengan tingginya C 19,25, yaitu 250,25. Lalu untuk mencari A3 sama dengan A1, yaitu A1 kali C per 2 sama dengan 48,125. Lalu untuk mencari X1, yaitu A1 bagi 3 kali 2, yaitu 5 per 3 kali 2, jadi hasilnya 3,33. Untuk mencari X2, itu P per 2 tambah A1 sama dengan 13 per 2 tambah 5, yaitu 11,5 cm. Untuk mencari X3, alas ketiga per 3 tambah A1 tambah A2, yaitu 5 per 3 tambah 5 tambah 13, yaitu 19,66. Lalu untuk mencari AX-nya itu tinggal dikali A1 dikali X1, yaitu 48,125 kali 3,3, hasilnya 160,25. Lalu untuk mencari AX2 itu A2 kali X2 itu 250,25 kali 11,5 sama dengan 287,875. Untuk mencari AX3, A3 kali X3 sama dengan 48,125 kali 19,66, yaitu 946,1375. Lalu untuk mencari X0-nya, rumusnya itu A1, seperti yang tadi saya jelaskan, A1 kali X1 tambah A2 kali X2 tambah A3 kali X3. Sama dengan berarti 48,125 dikali dengan X1-nya 3,33 ditambah A2 250,25 dikali dengan X2-nya 11,5 ditambah 48,125 dikali 19,66 dibagi A1 tambah A2 tambah A3, yaitu 346,5. Hasilnya yaitu 11,5. Lalu untuk mencari bagian yang Y-nya, sama A1 dikali Y1 ditambah A2 kali Y2 tambah A3 kali Y3 per A1 tambah A2 tambah A3. Hasilnya yaitu 8,733. Lalu untuk benda yang kedua. Benda yang kedua itu X1-nya yang pertama 11,5 cm, lalu X yang keduanya 32,625 cm. Lalu untuk yang Y-nya 11,5 cm, untuk Y keduanya 9,625 cm. Untuk A-nya 529 cm. Untuk A yang kedua 370,56 cm kuadrat. Lalu untuk AX bagian 1 6,083,5. Untuk AX bagian 2 12,089,52. Untuk A yang bagian 1 6.083,5 dan yang bagian kedua 3.566,4. Lalu untuk jumlah A1 dan A2 yaitu 899,56 cm kuadrat dan untuk jumlah AX yaitu 18.173,02
Untuk jumlah AY yaitu 9.650,14. Lalu untuk mencari X0-nya yaitu sigma AX per sigma A, yaitu jumlah AX per jumlah A. Untuk jumlah AX-nya kan 18.173,02 cm3 per jumlah A-nya 899,56 cm², sama dengan mendapatkan hasil 20,2 cm. Untuk mencari Y0, yaitu sigma AY per sigma A. Sigma AY-nya 9.650,14 cm3 dibagi dengan sigma A-nya sama 899,56 cm², yang dapatkan hasilnya 10,73 cm. Lalu untuk analisis dan pembahasan. Dari analisis praktikum didapatkan data titik berat dari masing-masing benda. Pada benda 1 memiliki yaitu X0-nya 11,5 dibagi 8,733, dan untuk pada benda 2 memiliki X0-nya 20,2 dan untuk Y0-nya 10,73. Lalu kesimpulan dari percobaan keempat ini, dari percobaan atau perhitungan analitis dapat diketahui titik berat benda trapesium dan dua persegi. Maka dari itu, untuk menghitung titik berat suatu bidang datar dapat dilakukan dengan metode analisis dan juga metode eksperimental, dengan catatan pengerjaannya dilakukan dengan benar agar mendapatkan hasil yang akurat. Ditambah dengan percobaan menarik lurus dari dua buah sudut yang nantinya akan dihasilkan titik potong. Sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.